Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihwatillah, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama tentunya nikmat iman, Islam, dan juga taufiknya hingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk datang ke masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sejak dari rumah tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal tabungan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk panutan kita, teladan kita sepanjang zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya nanti sampai hari kiamat. Ikhwati billah, ini mungkin kalau biasanya kita mengkaji tentang sirah nabawiyah, tentang tema-tema yang berkaitan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terakhir itu kemarin saya diminta, karena mungkin momennya adalah momen bulan Desember, yaitu bertepatan dengan adanya Natal, maka mungkin di pertemuan kali ini kita sedikit banyak nanti akan bercerita tentang sirah Nabi Isa alaihissalam, ya, sirah Nabi Isa alaihissalam seperti yang ditulis oleh para ulama kita, bukan versinya orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Karena sejarah Nabi Isa itu banyak versi, ya, banyak penafsiran. Ada yang menulisnya, kalau yang menulisnya orang Yahudi ya sesuai dengan versi mereka. Kalau yang menulisnya orang Nasrani juga sesuai dengan sejarah mereka. Nah, maka kita merujuk kepada para sejarawan dari umat Islam tentang bagaimana dan seperti apa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam dari mulai dilahirkan sampai disalibnya. Ikhwati fillah rahimahullah, di beberapa pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah mengkaji ya tentang para nabi ini. Para nabi dalam Al-Quran seperti yang disebutkan, yang kita maklum semuanya bahwa nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu sekitar 25, ya, 25 nabi dan rasul. Tetapi sebenarnya kalau kita buka literatur Islam yang lebih luas, banyak sekali ya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Bahkan nabi yang diutus kepada orang Israel, kaum Bani Israel itu adalah merupakan nabi yang paling banyak. Bahkan ada yang menyebutkan jumlahnya ribuan. Ya. Di Mesir, di kota Alexandria ada makam Nabi Daniel, ya, ada makam Nabi Daniel. Saya kurang tahu, ya, ini nabi yang kapan gitu ya adanya. Tapi sebagian orang, ya, orang-orang Mesir meyakini bahwa Nabi Daniel ini nabi yang diutus kepada Bani Israel, ya, kemudian wafatnya di Mesir, di daerah Iskandaria. Sampai sekarang makamnya ada dan orang-orang datang menziarahinya. Makam Nabi Daniel. Dan juga ada beberapa nabi lain yang diutus ke Bani Israel, ya, tetapi namanya mungkin asing, Nabi Samuel dan segala macamnya ada, ya. Nah, Nabi Isa ini, ya, sejarahnya Nabi Isa alaihissalam ini merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Nabi terakhir, ya, perlu kita ingat, ya, nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Sebelumnya kan kalau kita lihat banyak sekali, dari yang kita kenal aja, dari mulai Yakub, ya, Yakub, Yusuf, kemudian Musa, Zakaria, dan lain sebagainya, itu nabi-nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Nah, sementara Nabi Isa ini merupakan nabi yang paling terakhir yang diutus Allah kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isa ini, kelahiran Nabi Isa ini, ya,
menurut sebagian para ulama ya merupakan mukjizat ya. Jadi kalau Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu ya, tapi kalau Nabi Isa ini diciptakan dari ibu tanpa ayah. Nah, sementara sisanya manusia lainnya seperti kita ini lahir dari ibu dan ayah prosesnya. Ini bedanya. Ini termasuk mukjizat ya. Termasuk mukjizat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihissalam di rahim Maryam itu tanpa perantara seorang bapak. Ya, betul-betul Allah tiupkan ruh ya langsung ke Maryam dan jadi seorang manusia bernama Isa ya. Makanya karena nggak punya bapak, sebutannya itu nisbahnya itu ke ibunya, Isa bin Maryam. Ya kan aneh kok. Mungkin pertanyaan kita kenapa nasabnya ke ibunya Isa bin Maryam. Nah, karena memang Nabi Isa alaihissalam ini adalah nabi yang lahir tanpa bapak. Ya. Sementara manusia lainnya ya itu prosesnya itu antara bapak dan ibu. Di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala secara ayat ke-6 ya secara jelas menyebutkan bahwa wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Kata Nabi Isa, dan ingatlah ketika Ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku. Artinya kata para ahli tafsir bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu sekaligus untuk menguatkan ajaran kitab-kitab lain sebelum Injil yang diturunkan kepada Musa dan Nabi Daud. Nah, dan kemudian yang menjadi unik di ayat yang ke-6 ini, Isa alaihissalam sendiri menyebutkan bahwa nanti di akhirnya ya sudah beliau ini akan lahir seorang nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, di Injil-Injil selain Injil yang 4 itu, Injil Yohanes, Markus, Paulus dan lagi apa saya lupa. Nah, itu tidak disebutkan kalau akan ada nabi terakhir yang lahir yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di Injil-Injil lain ya, Injil yang tidak boleh beredar oleh kalangan gereja itu muncul. Itu kata-kata ini ada ya, bahwasanya akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam merupakan termasuk ya dari 5 nabi yang digelari ulul azmi. Ulul azmi itu mereka nabi-nabi yang memiliki kelebihan, kesabaran dan lain sebagainya yang Allah khususkan ya. 5 orang nabi yang mendapat predikat ulul azmi ya. Nah, selanjutnya Nabi Isa itu kalau kita lihat ya, ihwatillah, Islam itu sangat memuliakan sekali Nabi Isa ya. Di dalam Al-Qur'an itu kata-kata Isa itu disebut 25 kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan 25 kali. Sementara nama Nabi Muhammad ya dengan kata langsung Muhammad ya seperti surat Muhammad dan sebagainya hanya disebut 4 kali dalam Al-Qur'an. Coba bayangkan ya, Nabi Isa 25 kali disebutkan, sementara dalam nama Nabi Muhammad itu hanya 4 kali secara langsung ya, secara langsung. Kalau khitabnya dengan kata ganti dan lain segalanya banyak, tetapi yang langsung menggunakan kata Muhammad itu hanya 4 kali. Dan menurut para sejarawan ya Islam, jadi Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi di tahun 29 Masehi. Tahun 219 Masehi. Sekarang tahun berapa? 1415 ya, mau habis. Jadi luar biasa, jauh sekali jaraknya. Nah, kalau kita lihat silsilah Nabi Isa dari ibunya ya, Maryam. Jadi Maryam ini menurut para sejarawan adalah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, masih keturunan Daud alaihissalam ya. Dan ayahnya Maryam itu adalah
bernama Imron. Imron seorang penjaga rumah ibadah di zaman Bani Israel, ya, di Baitul Maqdis ataupun wilayah Palestina sekarang, ya, Bethlehem lah sekarang, daerah-daerah antara konflik itu Palestina dan juga Israel sekarang. Jadi ayahnya itu Imron. Jadi kalau kita runut, jadi Isa ibnu Maryam bintu Imron, ya, Isa anaknya Maryam, Maryam itu anaknya Imron. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran itu menceritakan bagaimana keluarga besar, ya, keluarga besarnya Imran ini. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Zakaria yang hidup ketika Maryam lahir itu, ya, Nabi Zakaria yang hidup saat itu, yang menjadi nabi di kalangan Bani Israel, itu adalah suami dari kakaknya Maryam. Jadi coba antum baca, ya, di surat Ali Imran itu bercerita tentang keluarga besar Imran itu. Makanya surat Ali Imran itu berkata Ali Imran, keluarga Imran. Itu yang bercerita tentang silsilah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan segala macamnya, ya, keluarga besarnya. Ini menurut para jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwa Nabi Zakaria itu menikah dengan kakaknya Maryam. Nah, nasabnya kalau ada ini enak ya dijelasin, nasab Isa itu lumayan panjang dan sampai menyambung berujungnya itu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua nabi itu nanti nasabnya itu akan sampai kepada Ibrahim alaihissalam, ya, nabi-nabi itu yang setelah Ibrahim lah. Setelah Nabi Ibrahim itu nanti akan sampainya ke nasabnya Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu juga nasabnya sampai ke Ibrahim. Isa juga sama, Nabi Isa pun juga nasabnya sampai ke Ibrahim. Oleh karena itulah, ya, ihwafillah, karena banyaknya nabi-nabi yang nasabnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kemudian diberi gelar oleh para ini, ya, dalam kitab-kitab dalam Islam disebutkan dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi, karena bersumber, ya, banyak nabi-nabi yang bersumber dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk nabi kita Rasulullah SAW itu juga dari Nabi Ibrahim. Nah, tentang Maryam dulu, ya, kita cerita. Maryam ini disebutkan dalam sirah, ya, sirah para nabi, ya, Siratul Anbiya, sejarah para nabi, adalah seorang perempuan yang masih muda, ya, mungkin remaja lah, perempuan yang masih remaja, ya, kira-kira umurnya belasan tahun, yang sangat soleha, ya. Hari-harinya itu beliau isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beliau isi dengan beribadah, dan tempat berdiamnya itu di mihrab, di sebuah mihrab, tempat ibadah di Baitul Maqdis ataupun wilayah Palestina sekarang. Mungkin pertanyaan kita, siapa sih yang dulu yang menyantuni ataupun memelihara Maryam? Disebutkan dalam beberapa kitab, ya, bahwa dulu Nabi Zakaria lah, ya, nabi yang mendapatkan keberuntungan, mungkin, ya, bukan keberuntungan, karena waktu itu banyak orang yang mau mengurus Maryam, tetapi Nabi Zakaria beruntung, ya, diundi, kemudian namanya keluar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lah orang yang mendapat amanah untuk memelihara Maryam. Oleh Zakaria, ya, Maryam ini ditempatkan di sebuah rumah ibadah, seperti yang tadi saya sebutkan, di sebuah rumah ibadah, kemudian juga dekat dengan mihrabnya. Dan Zakaria itu, ya, ketika menjenguk Maryam di tempat di rumah ibadah itu, sering terkaget-kaget, kok di tempat Maryam ini ada buah-buahan segar, ya, seperti di dalam surat Ali Imran kan disebutkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Jadi setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat
Maryam itu berada, Zakaria itu selalu melihat ada buah-buahan, ya, ada buah-buahan segar di tempat itu. Sampai kemudian ya Zakaria ini bertanya, qala ya Maryam anna laki haza, hai Maryam, ini dari mana gitu, kok nggak ada yang orang yang mengasih, nggak ada yang orang ngirim, tiba-tiba kamu punya buah-buahan segar. Nah, kemudian kata Maryam, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari Allah, ya, Allah yang mengirimkannya, ya. Ya, proses mengirimkannya kita nggak tahu seperti apa, tapi ini salah satu mukjizat, ya, mukjizat Allah kepada Maryam, ya, memuliakan Maryam dengan memberikan salah satu mukjizatnya, mengirim buah-buahan, ya, kepada Maryam. Qalat huwa min indillah yarzuq innallaha yarzuqu may yasha. Kata Maryam, ini keyakinannya Maryam bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Nah, kemudian ada ahli tafsir menyebutkan bahwa buah-buahan yang ada di tempat mihrab itu, ya, ini menurut ahli tafsir, ya, yang saya baca. Jadi yang membuat Zakaria terheran-heran itu adalah di musim panas buah-buahan yang ada itu buah-buahan musim dingin. Kalau di negara-negara Arab biasanya, kalau saya sih membedakan buah-buahan itu pergantian musim. Kalau lagi musim dingin nggak akan ada yang jual kurma. Kurma itu ada di musim panas, gitu ya. Sama kayak anggur. Anggur itu di Mesir atau negara Arab lainnya itu kalau musim dingin tuh nggak ada anggur. Unik, ya, nggak ada buah anggur dijual. Tapi kalau musim panas banyak orang jual anggur. Berarti di sana itu musim itu berpengaruh sekali pada buah-buahan. Kalau musim panas di kita jarang sih, ya, mungkin buah-buahan yang ini. Ada namanya buah mismis. Pernah tahu nggak mismis? Kemudian ada namanya buah musim panas, ya. Namanya buah pir, itu sama musim panas. Nanti musim dingin lain, buah-buahnya beda sekali. Musim dingin yang berbuah itu biasanya jeruk dan lain sebagainya. Nah, menurut ahli tafsir ini yang berbeda, ya, di tempatnya Maryam ini di musim dingin ada buah-buahan musim panas, sementara musim panas ada buah-buahan di musim dingin. Ini yang sangat heran buat Zakaria, ya. Makanya Maryam mengatakan qalat haza min indillah, inilah pemberian ataupun karunia dari Allah. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ketika berada di dalam mihrab inilah, ya, Maryam didatangi oleh malaikat, ya, yang mengatakan bahwa malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira bahwa ia akan hamil seorang anak laki-laki. Nah, kemudian bagaimana, ya, sebagaimana manusia biasa mungkin heran, ya, gimana saya mau hamil? Orang saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Maka Maryam dalam Al-Quran itu mengatakan, qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana mungkin saya, katanya, punya anak laki-laki? Ya, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar walam akun bagiyya. Saya juga tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, ataupun saya, ya, dengan bahasa yang halus dalam Al-Quran, walam akun bagiyya. Saya tidak pernah jadi perempuan yang nakal. Ya, perempuan yang nakal. Tapi kata malaikat, huwa alayya hayyin. Hal itu bagi Allah sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, ya. Tapi yang paling unik di akhir ayat ini malaikat itu mengatakan wa linaj'alahu ayatan linnas, bahwa mukjizat ini, ya, yang dijadikan Allah kepada Maryam ini yang hamil tanpa proses, ya, adanya hubungan laki-laki dan perempuan, ini merupakan ayatan linnas, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Nah, ini yang menjadi harusnya, ya, orang-orang Nasrani sadar bahwa Isa itu tidak punya ayah bukan berarti dianggap jadi Tuhan, bukan, tetapi merupakan betul-betul ayatan linnas, kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada seluruh manusia. Tentu, ya, mendapatkan kabar seperti ini akan menjadi timbul rasa cemas, rasa khawatir di dalam diri Maryam, ya, di dalam diri Maryam, dan dia khawatir juga namanya itu akan rusak dengan kejadian ini. Nah, karena dia khawatir dengan adanya orang-orang Bani Israel yang tahu proses kehamilannya, menjelang kehamilan, begitu hamilnya sudah besar,
ia pergi ya ke sebuah tempat, yang tempat itu ya kalau kita merujuk surat surat Maryam itu ayat 25, ya Maryam itu tinggal di bawah sebatang pohon kurma. Di bawah sebatang pohon kurma, bersembunyi keluar dari kampungnya, kemudian dia duduk dan berdiam di bawah pohon kurma. Nah, dikisahkan dalam beberapa sirah al-anbiya, sirah para nabi, bahwa saat itu sedang musim panas-panasnya. Coba kita kembalikan, kalau orang-orang Nasrani memperingati hari Natal itu kan pas musim dingin, puncaknya dingin. Di Eropa kan lagi dingin sekarang. Saya kemarin dikirim WA ya, itu dari teman di Swiss yang sedang di Swiss, dia tinggal di Swiss. Memang saya bilang lagi musim apa sekarang, dia ngirim gambar ya, itu sudah musim gugur dan udah mulai dingin katanya, mau musim dingin. Nanti 25 Desember itu udah dingin, sebagian udah bersalju. Makanya ketika Natal kan ada gambar pohon cemara ya, dikasih lampu-lampu, kemudian ada Santa Claus ya naik kereta kuda itu, bukan kereta kuda, kereta rusak ya di salju, kemudian bagi-bagi hadiah. Saya kadang-kadang nggak paham dari mana itu ya sumbernya ini, dibuat sedemikian rupa biar orang menarik gitu ya, musim dingin dan segala macamnya. Maka kalau kita kembalikan kepada Al-Quran ya, itu nggak nyambung gitu, masa sih gitu kan ada gambar, ada suasana musim dingin gitu. Nah, di ayat 25 kan jelas sekali. Maka ketika akan melahirkan, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Maryam, wa khuzzi ilaiki bi ziz'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah ya pangkal pohon kurma itu, niscaya akan menggugurkan buah kurma yang masak ya, yang masak itu akan berjatuhan. Nah, beberapa ahli tafsir ya, para dokter di Mesir pernah membuat kajian penelitian. Ternyata ya, kalau ibu-ibu yang sudah punya anak mungkin ada pengalaman ya, biasanya kalau menjelang sebulan ya, atau mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelum lahiran itu, biasanya dokter itu memerintahkan ya untuk banyak bergerak ya, banyak jalan-jalan terutama, bergerak ya, biar memudahkan proses kelahiran. Nah, ini termasuk ya, ayat ini menjadi mukjizat ya buat kita hari ini. Para dokter tuh menyimpulkan memang benar gitu ya, bahwa dengan Maryam itu bergerak-gerak ya, menggoyang-goyangkan batang pohon kurma, itu kan pohon kurma itu yang muda kan lumayan, kayak pohon kelapa itu. Jadi butuh tenaga itu. Nah, itu mempermudah proses kelahirannya. Para dokter tuh meneliti di Mesir, ternyata benar gitu. Dengan banyak bergerak ya, berolahraga ringan ya, bukan berarti olahraga berat, itu akan mempermudah proses kelahirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, buah kurma itu mengandung seluruh vitamin dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ya, sunnahnya min sunnati Nabi itu setiap pagi makan buah kurma. Buah sarapannya itu kurma. Kita sarapannya bubur, nasi uduk. Ya, kalau Nabi enggak, sarapannya kurma dia. Karena kurma itu ya, dengan 7 butir kurma ya, itu sudah cukup ya. Jadi kalau saya pernah baca terakhir itu, kurma itu mengandung seluruh vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dulu ketika saya umroh tinggal ya di Mekah itu, kalau sahur itu saya nggak pernah makan yang macam-macam, nggak pernah makan berat. Biasanya saya beli kurma, minumnya minum air zam-zam saja. Itu seharian walaupun panas kuat sampai maghrib. Jadi subhanallah, luar biasa, kurma itu gizinya cukup gitu ya. Nah, kemudian juga banyak ini ya, kalau diteliti kurma itu juga yang serbuk mudanya ya, kurma mudanya itu di Timur Tengah itu berkembang penelitian mau dijadikan obat herbal, bahwa kurma muda itu punya pengaruh yang besar untuk memperbaiki kesuburan. Kurma muda ya, bisa dijual di toko herbal di Arab itu dijual kurma yang masih muda kemudian buat serbuk. Nah, itu yang
mempengaruhi kesuburan bagi laki-laki maupun perempuan. Biasanya ada dua macam, ini laki-laki, ini buat laki-lakinya katanya, buat suami, ini buat istri. Dua macam biasanya. Nah ini ya hikmah-hikmah dari bagaimana di ayat 25 ini ya, maaf bukan 25 ya, surat Maryam ini menjadi bahan penelitian para dokter zaman sekarang. Ternyata benar katanya. Jadi perintah untuk menggerak-gerakan pohon kurma ini bagian dari olahraga mungkin ya, untuk memudahkan kelahiran Maryam. Akan tapi ikhwatillah, peristiwa kelahiran ya Nabi Isa ini diketahui juga akhirnya oleh para penduduk Bani Israel di kampungnya Maryam. Mereka menuduh Maryam ya dengan tuduhan yang sangat keji ya, menuduh Maryam berbuat zina dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita baca kisah-kisahnya itu di surat-surat Al-Qur'an ya, surat Ali Imran atau surat An-Nisa juga disebutkan. Tetapi ya di saat Maryam tidak bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari orang-orang Bani Israel ini ya, nah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mukjizatnya ya pada seorang bayi masih kecil ya, baru lahir tapi bisa ngomong ya, bayi masih lahir bisa ngomong ya. Ini biasanya kalau di Mesir kalau ada seminar-seminar dibuat kuis, sebutkan nabi bayi yang baru lahir bisa ngomong. Susah kan jawabnya kalau kita nggak tahu sejarahnya kan, mana ya, ternyata Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa itu bayi, dari bayi itu sudah bisa bicara. Nah ketika Maryam tidak bisa bicara menjawab tuduhan itu, kemudian berkatalah Isa alaihissalam ya, yang masih bayi itu, sebagaimana disebutkan ya di surat Maryam ayat 30 sampai 33 ya. Kata Nabi Isa yang masih bayi itu, dia berkata, qala ini Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi luar biasa nih ya, dari bayi ya dia sudah bisa bicara sebagaimana orang dewasa. Nah kemudian ya ayat selanjutnya menjelaskan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia ya maksudnya Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Bagaimana kita lihat ya di ayat di surat itu, bisa yang bawa mushaf silakan dibuka, dijelaskan ya bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ya. Jadi saat ibunya tidak bisa bicara tapi anaknya yang menjelaskan. Ya, ini betul-betul keajaiban. Maka seperti tadi yang sudah saya jelaskan, proses kelahiran Nabi Isa ini merupakan ayatan linnas, merupakan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah buat manusia ya semuanya. Nabi Isa ya iwafillah disebutkan dalam beberapa literatur itu dari kecil ini sudah memiliki kelebihan ya. Di usia 12 tahun ya, Nabi Isa waktu kecil di usia 12 tahun beliau sudah biasa menghabiskan waktunya itu untuk mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di kota Baitul Maqdis ya, wilayah Baitul Maqdis saat itu. Coba usia 12 tahun ya. Jadi hampir sebenarnya kalau kita kembalikan ya ke Sirah Nabawiyah yang pernah kita kaji, seorang nabi itu ya dari kecilnya itu sudah Allah bimbing pada hidupnya. Jadi seorang nabi itu biasanya dia ketika masa remajanya itu jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak layak dilakukan oleh seorang nabi. Nah, contohnya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana di usia kecil tuh nggak main-main ya, tidak habis buat main, tapi beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan belajar, tidak ada waktu untuk bermain. Nabi Muhammad SAW ya, ketika usia 8 tahun beliau sudah bekerja mencari nafkah sendiri ya, dengan mengembala kambing. Kemudian dari usaha dari mengembala kambing itulah beliau mendapatkan
nafkah untuk dirinya sendiri, karena Abu Thalib pamannya anaknya banyak, kemudian juga bukanlah orang kaya. Nabi tidak mau menjadi beban buat pamannya, maka dia bekerja dengan mengembala kambing. Nah, kemudian memang betul ada sebuah riwayat yang menyebutkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika masa remaja itu pernah punya keinginan untuk begadang, untuk mendengarkan musik-musik yang ada di kota Mekah, ya. Tetapi keinginan Nabi itu tidak pernah terjadi, karena begitu beliau memasuki kota Mekah, Allah tidurkan Nabi itu, ya, Nabi Muhammad sampai pagi lagi. Jadi kata Nabi, Allah selamatkan saya, ya, dari hal-hal yang demikian. Jadi punya keinginan, punya keinginan mungkin, tetapi Allah luruskan, ya, jalan hidupnya tidak, hingga seorang nabi itu tidak layak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak ataupun tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi yang akan menjadi pemimpin untuk umatnya. Ini, ya, jadi seorang nabi betul-betul dia dibimbing oleh Allah. Termasuk ini Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini dalam agama Nasrani, ya, sering dikenal dengan istilah Yesus Kristus, ya. Ini bahasa dari bahasa Romawi sebenarnya. Setahu saya di bahasa Romawi, ya. Tapi yang kita kenal ya Isa alaihissalam, ya. Nah, jadi beliau ini menurut beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun, tapi Nabi Isa lebih muda 10 tahun. Di usia 30 tahun beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi di sebuah bukit, ya, menerima wahyu kenabian di sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Kalau kita lihat di wilayah Palestina itu wilayah yang sangat subur sekali dengan pohon-pohon zaitun. Makanya kan di dalam surat At-Tin itu disebutkan watini wazaitun, watin wazaitun. Ya, jadi ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam surat At-Tin watini wazaitun itu adalah wilayah Baitul Maqdis itu, yang kaya sekali kan buah zaitun. Di Indonesia mungkin negara kita masih jarang, ya, walaupun ada di mal-mal buah zaitun. Pernah nggak makan asinan buah zaitun? Belum pernah, ya. Buah zaitun itu luar biasa, ya, ininya apa? Khasiatnya luar biasa. Kalau kita oleskan ke kulit kita mungkin kasar atau kering, ya, itu lebih hebat dari head body kalau menurut saya. Segala macam pelembut itu kalah kayak kalau sama minyak zaitun. Saya pernah mencobanya, masalahnya ternyata emang luar biasa, ya. Beberapa kali dioleskan tuh nggak kering kulit itu, buah zaitun. Kemudian buah zaitun itu dia rendah kandungan lemaknya mungkin, ya. Kalau minyak-minyak yang lain agak tinggi, tetapi minyak zaitun ini termasuk minyak yang sangat rendah sekali. Maka sebagian orang yang memang dia tidak rendah kolesterol, ya, minyak zaitun itu di beberapa tempat, ya, orang-orang yang memang dia sudah tua, kemudian tidak boleh ada kolesterol berlebihan masuk, ya, ke dalam tubuhnya, biasanya menggoreng apapun, ya, memasak menggunakan zaitun, karena kolesterol sangat rendah sekali. Saya ada teman, dia kerja di diplomat, ya, usianya hampir 50 tahun mungkin. Nah, dia punya kebiasaan setiap kali masak itu di rice cookernya itu dia masukkan 2 sendok minyak zaitun, ya, ke dalam rice cookernya itu ketika mau masak nasi itu. Keluarga besar dia itu hampir semuanya punya penyakit, ada diabetes, jantung, dan segala macamnya. Nah, ketika dia check up, general check up itu dia sendiri yang dari keluarga itu yang tidak ada sakit apa-apa. Ya. Ini zaitun ini luar biasa, ya. Zaitun itu memang orang yang biasa makan zaitun itu tubuhnya biasanya yang bagus dia. Agak paling tidak, karena zaitun itu rendah kolesterol, nggak ada bahan-bahan yang mungkin di minyak-minyak biasa sangat tinggi kolesterolnya, itu zaitun nggak ada. Nah, dia termasuk, kata cerita ke saya itu, saya termasuk satu-satunya di keluarga saya yang sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun. Ya. Jadi kebiasaannya itu, ya, bertahun-tahun, mungkin udah hampir lebih dari 10 tahun kayaknya, ya, itu selalu menggunakan minyak zaitun ketika memasak, 2 sendok katanya. Wallahu a'lam.
Nah, ini ya, jadi Nabi Isa ini lebih muda 10 tahun diangkat dari nabi, 30 tahun sudah menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa ini kepada Bani Israel agar meluruskan ya perilaku Bani Israel yang sudah sangat menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Daud dan juga Nabi Musa alaihissalam. Jadi biasanya begitu, kalau sebuah kaum ya sudah menyimpang jauh dari ajaran Nabi sebelumnya, Allah SWT akan mengutus Nabi lain sesudahnya. Nah, Isa ini termasuk ya Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk meluruskan perilaku dan akhlak Bani Israel yang sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Taurat dan juga ajaran Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita lihat kan begitu juga ya, Nabi Muhammad itu diutus kepada orang-orang Arab ya untuk meluruskan perilaku mereka ya, akhlak mereka yang sudah sangat jauh sekali. Maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan ataupun memperbaiki akhlak ya, akhlak masyarakat yang ada saat itu. Nah, apa sih yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Saat itu menurut para ulama yang menulis ya, di zaman Nabi Isa itu yang berkembang adalah praktik kedokteran. Jadi orang-orang Bani Israel saat itu sangat hebat sekali dalam dunia kedokteran, bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya, dokter-dokter itu, tabib mungkin bahasa kita ya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Mukjizatnya itu tidak dimiliki oleh orang lain ya. Kalau tabib-tabib yang hidup saat itu, saat Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit ya dengan ilmu mereka, tapi Nabi Isa lebih lagi bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Kalau bukan sekedar menyembuhkan, menghidupkan orang yang sudah mati pun bisa. Ya, ini jadi ini karena kan biasanya namanya mukjizat itu khariqun lil adat, di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Sebagaimana kita lihat mukjizat di nabi-nabi yang lain ya. Di zaman Nabi Musa itu di Mesir dulu yang berkembang itu adalah ilmu sihir. Ilmu sihir ya. Jadi banyak ahli-ahli sihir yang sanggup merubah wujud ya benda menjadi hewan dan segala macamnya, termasuk ya bagaimana Nabi Musa itu juga Allah berikan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Nah, saat itu berkembang di Mesir itu ya, ihwabillah, jangan dikira nggak banyak dukun, banyak dukun itu di Mesir. Ada suatu tempat namanya Duea ya. Duea itu terkenal sekali, padahal berseberangan dengan kampus Al Azhar, tapi itu banyak orang yang profesi dukun. Bahkan ilmunya itu kata orang-orang cerita teman-teman saya itu, ilmunya itu mereka itu dari zaman Firaun itu masih ada ya, mantra itu diabadikan oleh mereka. Orang Mesir itu ada yang jahat ya, yang suka maling duit, ada yang tahu berapa dompet kita isinya. Kita naik bis ya, kata teman saya orang Mesir, ada yang punya ilmu sihir katanya, dia tahu dompet kamu berapa isinya. Saya bilang nggak apa-apa lah, dompet saya nggak akan banyak isinya. Nggak pernah banyak, mahasiswa kan seperlunya aja. Jadi tahu kata dia, berapa jumlah uang kamu, tahu dia. Sampai seperti itu ya, saking hebatnya ilmu sihir orang-orang Mesir. Sampai ada sampai sekarang ya, masih berjalan sampai sekarang. Nah, ihwatillah ya. Jadi inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan kepada Isa ini sebuah mukjizat ya, yang sifatnya berbeda ya, melebihi kemampuan manusia di zamannya. Kalau di zamannya orang pintar kedokteran, nama Isa ini lebih hebat lagi, dia bisa selain menyembuhkan orang buta, kemudian juga menyembuhkan orang yang sakit parah ya, kusta dan segala macamnya, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Isa ini adalah kitab Injil. Kitab Injil. Injil ini ya, ketika Nabi Isa wafat ya. Jadi Injil itu iwafilah ditulis ratusan tahun setelah Isa.
ditulis ratusan tahun setelah Nabi Isa meninggal. Coba bayangkan ya, kita menulis sejarah orang, tapi orangnya sudah meninggal 10 tahun aja, atau setahun yang lalu aja kita tulis. Coba, kira-kira ngayal nggak? Ya ngarang nggak? Ngarang, kebanyakan ngarang. Makanya dulu ketika muncul itu ya, Injil yang dibawa ke gereja, yang dihadapkan ke gereja itu ratusan ribu, ya, ratusan ribu jumlahnya. Setiap orang berlomba-lomba membuat Injil, ya, karangan Injil, hingga kemudian diseleksi yang layak, ya, itu termasuk ada kepentingan gereja juga di dalamnya. Jadi yang lolos seleksi itu hanya 4 saja, 4 yang kita kenal sekarang itu, ya, yang kita tahu ada Injil dengan riwayat Paulus, Markus, Yohanes dan Matius. 4 itu ya yang dipegang oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Selain itu nggak mau mereka, Injil Filipus, Injil Barnabas, mereka nggak mau megang karena bagi mereka itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Ya, jadi itu sejarahnya itu. Jadi kalau kajian-kajian tentang ini Nasrani itu biasanya teman-teman di IUM itu bagus-bagus sekali dia mengupas tentang sejarah Injil, Tarikhul Injil. Ya, dulu di Mesir itu ada sebuah buku, saya mau beli itu nggak sempat terus ya, padahal bagus ya. Tarikhul Aswad Al-Kanisa, sejarah gelap gereja. Ya, itu disebutkan bagaimana perkembangan Injil itu. Ditulisnya jauh sekali ternyata. Ratusan tahun baru ditulis, ya. Ratusan tahun baru ditulis. Ngarang nggak? Ngarang banget. Bukan ngarang lagi, ngarang banget gitu ya. Jadi susah sekali kebenarannya ya dibuktikan. Jangankan ratusan tahun, orang kita menulis yang sudah 1 tahun saja yang berlalu susahnya minta ampun kan. Makanya dalam Islam itu, dalam ilmu hadis ya, ada dikenal dengan istilah isnad. Isnad itu ketika seorang ulama hadis ya akan menulis hadis itu, dia betul-betul mencari dulu riwayatnya. Ini benar enggak? Ya, Nabi itu pernah berkata demikian. Betul, dicari tuh, ditemuin orang-orangnya yang betul-betul pernah meriwayatkan, mendengar dari Nabi berkata seperti ini. Makanya kalau kita lihat sanad sebuah hadis yang lengkap itu kan biasanya berisinya apa? An ya, misalnya Umar an ini terus sampai berapa puluh orang itu. Jadi bukan seperti yang kita baca di kitab-kitab Arba'in Nawawiyah, bukan. Kalau kita lihat buku-buku yang ininya itu, yang isnad itu ya, itu panjang sekali, dari siapa gitu. Baru terakhir Imam Bukhari misalnya yang meriwayatkan itu. Nah, maka para ulama ini kemudian membuat sebuah sistem hadis ya, periwayatan hadis, namanya selain isnad kemudian ada namanya jarh wa ta'dil ya, itu untuk menentukan hadis ini sahih apa tidak. Jadi kualifikasi hadis itu sahih itu dan dhaif itu sangat sulit sekali. Jadi sebuah hadis itu disebut sahih kalau sudah betul-betul melewati beberapa tahapan. Yang paling penting semua orang yang meriwayatkannya itu harus orangnya benar-benar jujur, tidak pernah berbohong. Satu orang saja dari hadis ini ada yang berbohong, maka hadisnya turun derajatnya, bisa dhaif, bisa hasan. Itu ya. Jadi betul-betul hadis ini betul-betul harus benar ya, Nabi yang mengatakannya, yang mengucapkannya. Ini luar biasa ini. Usahanya para ulama hadis zaman dahulu ini hebat gitu ya, membuat sistem ini. Kenapa kok dibuat seperti itu sistem hadis itu ya? Ada namanya ilmu isnad, kemudian ada istilah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu isnad itu kata Imam Ibnu Mubarak, laulal isnad la qala la sya'a la qala man sya'a ma sya'a. Kalau seandainya tanpa isnad, tanpa meneliti siapa sih yang meriwayatkan ini hadis ini, semua orang akan bicara seenaknya. Oh, saya dengar dari Nabi seperti ini. Nah, gitu kan. Gampang. Jadi mudah sekali orang mengatakan seperti itu. Maka para ulama hadis ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, itu mereka betul-betul meneliti. Satu hadis itu mereka melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Coba baca buku cerita pendeknya Habibur Rahman As-Siraji ya. Judulnya itu apa? Saya lupa judul ceritanya itu. Jadi itu riwayat cerita seorang pencari hadis ya. Itu bagaimana usaha mereka. Dia pergi ke beberapa negara, ke beberapa tempat hanya untuk mencari satu hadis. Ya, untuk mencari satu hadis. Benar nggak hadis ini disampaikan oleh si A? Dari si A kemudian ke si B terus dicari sampai betul-betul
orang ini betul-betul berasal tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang digunakan. Nah, di dalam agama Nasrani, ya agama lain tidak ada seperti ini sistemnya. Sistem periwayatan seperti nggak ada. Makanya runyam, berbelit-belit ya intinya itu apa periwayatannya itu antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Kalau kita lihat di Injil itu biasanya bertolak belakang, ya bertabrakan, bertolak belakang. Ini luar biasa ya tentang ilmu hadis. Nanti mungkin suatu saat bisa nanti diminta ke panitia menjelaskan seperti apa sih ulumul hadis itu, ya. Sebuah hadis bisa disebut sahih itu seperti apa ini perjalanannya gitu. Ini menarik ya biar teman-teman tahu kenapa kok ada hadis sahih, ada hadis hasan dan hadis dhaif. Ya. Ada juga hadis maudhu, hadis palsu. Nah, para ulama itu ada juga yang menyebutkan hadis palsu. Hadis palsu itu betul-betul tidak ada ya sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga nggak ada yang meriwayatkan. Itu hadis palsu namanya. Contohnya hadis palsu apa coba? Utlubil ilma, ya, walau bisin katanya. Itu hadis katanya. Bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu sama walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis, ya. Bukan hadis. Tapi kadang-kadang di TV kita lihat ustaz-ustaz kok bilangnya hadis katanya. Padahal bukan hadis ya. Nggak ada para ahli hadis mengatakan itu hadis. Nah, sebagian mengatakan ini hadis palsu. Ya, bukan hadis. Ada juga hadis lain, hadis palsu yang unik ya. Bazinzan daun likuli dawain. Terong itu obat untuk segala obat. Ada hadis palsu seperti itu mengatakan, ya terong adalah obat untuk segala obat. Nah ini ya sebagai contoh bagaimana di agama kita itu betul-betul ya sebuah berita, sebuah kebenaran itu diceknya itu luar biasa. Para ulama itu membuat sistem yang luar biasa untuk pengecekan sebuah riwayat. Nah, tapi di agama lain tidak kita temukan. Makanya sering berbenturan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, iwati fillah, jadi kemudian termasuk ya di dalam hadis-hadis itu banyak juga disebutkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada ya Nabi Isa akan datang kembali. Ini sebuah hadis ya disebutkan ya. Misalnya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yusakanna ayanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hukman muqsiton fayuksiru as-salib wa yuqtalu al-khinzir wa yadau al-jizyah wa yufidul mal." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti katanya di akhir zaman akan turun kepada kalian putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam, menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib dan membunuh babi, kemudian memungut jizyah dan mengumpulkan harta-harta. Ya, ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Iman, turunnya Nabi Isa. Jadi ada hadis-hadis juga yang menyebutkan tentang Isa alaihissalam. Tapi sebelumnya, ya sebelum kita membahas tentang turunnya Isa nanti di akhir zaman, ya setelah berdakwah kepada Bani Israel ini, ya Nabi Isa alaihissalam, ya sebagaimana sunnahnya dakwah itu pasti mengalami hambatan. Termasuk, ya Nabi Isa alaihissalam itu dakwahnya ditolak ya oleh sebagian besar Bani Israel, terutama para pembesarnya ya. Nabi Isa alaihissalam itu dalam berdakwah dibantu oleh 12 orang muridnya yang disebut dengan apa? Surat As-Saff. Ayat tahu Nabi Isa al-Hawariyun ya, al-Hawariyun ya. Jadi itu ya. Al-Hawariyun itu jumlahnya 12 orang. Kenapa 12? Dulu ketika Nabi Isa berdakwah itu kabilah ataupun suku Bani Israel itu ada 12. Jadi setiap suku itu ada 1 orang yang diambil menjadi muridnya, dan 12 orang itulah yang kemudian diperintahkan oleh Isa ya alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya. Di 12 orang itu yang diambil kemudian diperintahkan oleh Isa untuk berdakwah juga kepada kaumnya. Tetapi di akhir cerita ya ada muridnya yang berkhianat ya, yang berkhianat
Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara Romawi, dia memberitahu persembunyiannya Isa alaihissalam. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau riwayatnya orang-orang Nasrani kan Nabi Isa itu yang disalib, ditangkap kemudian disalib. Ya, jadi Ibu bilang kenapa disalib coba? Salib itu hukuman yang paling berat, yang paling mengerikan di zaman itu. Jadi kalau udah orang punya kesalahan besar, pasti hukumnya disalib. Jadi Nabi Isa itu oleh orang-orang Romawi dianggap punya dosa besar, punya kesalahan besar katanya, membawa agama baru, maka disalib. Dalam Islam itu tidak boleh, haram hukumnya menyalib orang. Jadi ada hadisnya itu ya, tidak boleh, hukuman itu tidak boleh berbentuk menyalib orang. Ya, hukuman itu tidak boleh menyalib orang. Salib itu paling mengerikan. Ya, coba pernah lihat ini nggak filmnya The Path of Christ? Ya, pernah lihat nggak? Ngeri filmnya itu, dipaku tangannya kan, dipaku tangannya kiri kanan, kemudian diikat, ya, kemudian di ini. Saya pernah nonton film Ashabul Kahfi versi Arabnya juga sama ya. Saat itu hukuman itu yang digunakan oleh orang-orang Romawi itu disalib. Orang-orang yang membangkang ya, itu hukumnya salib. Jadi kalau pernah yang saya baca itu, hukuman salib itu pernah di dalam masyarakat Romawi itu merupakan hukuman paling berat, ya, paling berat. Jadi dibiarkan, dipaku tangannya, dibiarkan mati bergantung salib, ya, dibiarkan mati pelan-pelan kan, disalib itu nggak mati langsung. Kalau belum mati juga dipanah baru atau ditombak. Gitu. Nah, maka dalam keyakinan orang-orang Nasrani ya, jadi yang disalib itu Isa, ditangkap oleh tentara Romawi kemudian disalib. Padahal di dalam ayat-ayat surat Ali Imran ayat 55, kemudian An-Nisa 157 sampai 158 ya, itu Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan ya, bagaimana orang-orang Israel itu mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, ucapan mereka ya orang Bani Israel, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Walakin ya syubbiha lahum, tetapi Allah serupakan dengan Isa ya, seorang dari mereka. Jadi tidak Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya, itu dijelaskan ya di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 tentang penyaliban itu. Tidak disalib dan tidak juga membunuhnya. Bahkan kalau dalam ayat ini juga ya, ayat 157 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sebenarnya mereka pun berada dalam keraguan, benar apa enggak sih gitu Nabi Isa itu disalib. Ya, mereka pun punya keraguan ya. Wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'azun. Jadi mereka tuh betul-betul tidak punya pengetahuan yang benar, yang sebenarnya ya, tentang ilmu yang benar, pengetahuan yang benar tentang peristiwa penyaliban itu. Illa tiba'azun, kecuali mereka tuh hanya mengira-ngira saja, kayaknya benar deh disalib gitu. Kayaknya benar deh disalib gitu, dibunuh dan disalib. Itu aja ya. Maka semua peristiwa penyaliban itu ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya ayat 157 dan 158.